Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali telah hadir bersama kita Romo Walterus Teguh Santosa SJ, atau kita kenal akrab dengan sapaan Roma Teguh. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa kepada Romo Teguh yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Teguh. Salam damai Bu Marita. Bagaimana Rama kemarinnya, sehat? Luar biasa. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Teguh. Marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami sebagai putra dan putrimu, Kau anugerahi berlimpah berkat untuk kami semua, baik secara pribadi maupun dalam hidup di tengah keluarga. Kami ingin merenungkan sabdamu, karena sabdamu itulah kekuatan yang mendaya hidup kami menjalani hari demi hari yang kami jalani. Pada hari ini kami secara khusus ingin mengolah hidup kami, khususnya kami ingin bersama-sama belajar bagaimana kami mendengarkan sabdamu, mengerti tuntunanmu, dan kemudian menjalankan itu sebagai pedoman hidup kami supaya semakin berkenan kepadamu. Maka bimbinglah kami, anugerahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu sendiri untuk segala proses pembelajaran kami, supaya semua seturut dengan kehendak-Mu untuk bersama-sama kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan bersabda, "Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku, dan aku mendengarkan mereka, dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya." Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka,
Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-soralah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23 yang akan disampaikan oleh Romo Teguh untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita mendengar atau menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan permenungan dari Romo Teguh untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya permenungan apa yang disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Kalau saya merenungkan dari bacaan-bacaan hari ini,
bacaan pertama, juga dari Mazmur, dan dari Injil tadi kan sebenarnya kita bisa menangkap mengenai alurnya, yaitu mengenai mendengarkan, pendengaran, dan juga tadi yang disembuhkan orang bisu, itu kan karena tidak mendengar. Maka kita bisa merenungkan dengan alur yang sudah jelas, kita bisa langsung mengertinya, yaitu mengenai bagaimana pentingnya kita mendengarkan, begitu. Nah, dari bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Yeremia mengajar umat Israel itu dengan mereview, melihat kembali perjalanan umat Israel tadi dari ketika orang Israel keluar dari Mesir, dan kemudian dalam perjalanan mereka itu selalu cenderungnya tidak mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kita membaca seluruh kitab suci juga bahwa orang-orang Mesir itu seringkali bersungut-sungut. Tuhan itu kan tepat janji. Kalau kita membaca seluruh kitab suci adalah kisah bagaimana Tuhan yang tepat janji, tetapi juga kita mendengarkan dari dimensi manusia, di mana manusia itu seringkali mudah lupa atau tidak mendengarkan, tepatnya begitu, akan sabda Tuhan yang sudah begitu jelas semestinya dimengerti oleh kita. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan ya Pak Romo ya? Mendengarkan itu kan secara cermat ya, artinya kata kerja yang mendengarkan. Mendengar itu barangkali lebih negatif. Kalau mendengarkan itu secara positif, kita itu memerhatikan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang mendengarkan itu memang kita itu perlu latihan mendengarkan. Itu dalam tradisi kuno Kristiani sebenarnya kita diajar berlatih bagaimana kita memiliki keterampilan mendengarkan. Kalau dalam latihan-latihan rohani kita diajak mendengarkan itu sebenarnya kita bukan untuk berkonsentrasi mendengarkan, tetapi kita diajak untuk memerhatikan. Mendengar dengan penuh perhatian. Itu beda. Kalau kita konsentrasi untuk mendengarkan itu kita hanya fokus pada suatu suara tertentu. Misalnya kalau dari kejauhan kita mendengarkan suara burung, nah kita bisa juga hanya fokus pada suara burung. Tetapi kalau kita memerhatikan, mendengar dengan penuh perhatian, kita akan diajak untuk melihat secara netral mengenai segala dimensi yang bisa kita tangkap dari pendengaran kita, mengenai segala hal yang kita dengar. Kan yang ada tersaji di alam semesta itu kan tidak hanya suara burung, ada suara jangkrik, ada suara yang lain-lain. Dan itu berinteraksi dengan diri kita. Rasa perasaan kita, damai atau reaksi tidak suka dan seterusnya. Nah, demikian juga dalam konteks kita belajar mendengar sabda Tuhan, itu kita diajak juga supaya sabda Tuhan itu menjadi suatu pengalaman interaktif dalam hidup kita. Apa yang aku rasakan, apa yang menjadi pengalaman hidupku setelah mendengar sabda Tuhan itu. Iya, dalam bacaan ini apa yang didengarkan oleh bangsa Israel itu, Romo? Yang didengarkan oleh bangsa Israel kan sebetulnya umat Israel itu sudah diberikan tuntunan supaya kamu bahagia itu, kamu itu mengikuti perintah yang sudah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Secara sederhana sebenarnya itu perintah Allah itu kan hanya 10 perintah Allah itu ya. Iya. Itu kalau sudah dituruti itu bisa menjadi jalan orang itu menuju bahagia. Tetapi kan dalam perjalanan kita mengetahui bahwa untuk
mewujudkan 10 perintah Allah saja itu tidak mampu. Misalnya menyembah Allah, itu ternyata umat Israel juga menyembah itu lembu tuangan. Kemudian dilarang membunuh, tapi juga di antara mereka saling membunuh. Itu kan berarti mereka tidak mendengar dengan penuh perhatian apa yang mestinya itu menjadi tuntunan yang sudah disajikan Tuhan itu dengan amat sederhana sebenarnya. 10 perintah Allah itu kan sebenarnya pencapaian minimal yang sebetulnya itu dicapai oleh setiap umat. Tetapi pencapaian minimal pun kan kadang-kadang itu belum bisa diwujudkan. Iya, Romo. Ya. Kemudian apalagi, Romo? Nah, dalam konteks inilah maka kita diajak supaya pengalaman tadi itu mendengarkan, yang kemudian itu kalau menjadi suatu hal yang terintegrasi dengan diriku, maka akan menjadi suatu yang menuntun jalanku, pedoman yang kemudian menjadi tuntunan jalanku. Nah, kalau sudah demikian ya sebetulnya harapannya itu kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Apa maksudnya tuntunan Tuhan itu macam-macamnya, Romo? Ya, kalau sebetulnya kalau dalam konteks tadi itu sederhana itu 10 perintah Allah, tapi kan kemudian di masing-masing kan diterjemahkan dalam aneka macam aplikasi hidup. Artinya misalnya perintah Allah yang pertama yaitu mencintai Allah, itu kan bisa diwujudkan dalam aneka macam bentuk dalam hidup, yang misalnya rajin berdoa, misalnya juga supaya kita bisa mencintai Allah, kita terus-menerus untuk membaca firman Tuhan, supaya kita bisa mewujudkan cinta pada Allah, kita bisa mewujudkan ibadat yang rutin. Kalau dalam konteks sekarang ya kemudian kita mengikuti Ekaristi setiap minggu, minimal begitu, dan aneka macam hal-hal yang lain. Itu baru yang pertama. Mencintai, menghormati orang tua kan juga diwujudkan dalam aneka macam bentuk yang bisa diaplikasikan dalam aneka macam cara bagaimana kita menghormati orang tua, memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan kasih sayang dengan aneka macam bentuknya begitu. Ya. Romo, apa artinya dalam ayat 26 ini? 26 ya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Nah, ini yang terjadi, mendengarkan saja tidak ya. Sadar bahwa ada Tuhan saja tidak. Malahan mereka itu malah menantang Tuhan itu dengan menciptakan lembu tuangan. Seolah-olah itu kan itu menantang Tuhan ya. Tuhan itu enggak ada. Yang ada itu kemudian menciptakan aneka macam sesembahan, antaranya adalah lembu tuangan. Jadi yang dihidupi oleh orang-orang Israel bukan setia, bukan kemudian menjalankan apa yang sudah jelas menjadi tuntunan Tuhan, malahan itu tadi dikatakan dengan keras itu tegar tengkuk tadi ya. Tegar tengkuk memunggungi Tuhan, itu menjadi ungkapan bagaimana orang-orang Israel itu digambarkan itu mereka bukan orang-orang yang taat. Sebetulnya kita diajak untuk menjadi seorang pribadi atau orang-orang yang rendah hati, menyadari diriku itu siapakah aku itu di hadapan Tuhan, manusia itu siapa di hadapan Tuhan. Kan sebenarnya kita diajak untuk sadar akan disposisiku, bahwa aku itu adalah manusia yang kalau oleh Santo Ignatius itu manusia itu diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan kemudian manusia untuk memuji diri sendiri, mengagungkan diri sendiri kan begitu. Ya, Romo, apa konteksnya antara bacaan ini dengan kehidupan manusia zaman sekarang, Romo? Nah, zaman sekarang pun juga
manusia itu dengan segala kemajuan yang telah dicapai oleh peradaban manusia sekarang itu kan kadang-kadang kita menemukan Allah itu terlempar dari dunia. Kadang-kadang manusia itu seringkali hilang, Tuhan itu hilang dalam kehidupan manusia modern sekarang itu. Beberapa waktu lalu itu Paus Benediktus itu mengatakan itu zaman sekarang adalah zaman di mana gerhana Allah itu ya, the eclipse of God itu, yang menceritakan gerhana Allah itu Allah yang tiada di dunia ini karena segala macam pencapaian manusia yang seringkali kemudian semuanya sudah dicukupi. Mungkin pengalaman konkret sehari-hari ya. Bisa juga itu pengalaman sehari saya juga pernah ngalami juga ya. Dulu ketika saya masih frater itu kan kendaraan saya itu Vespa yang seringkali rusak itu. Seringkali rusak, maka tiap hari saya setiap kali mau pergi itu berdoa khusyuk. Tuhan berkatilah perjalanan saya supaya lancar, Vespa tidak rusak. Tetapi ketika sudah ganti kendaraan yang baik, saya lupa berdoa. Dan pasti itu lancar itu. Nah, segala kepastian dunia itu kadang-kadang kemudian membuat segala hal itu, Tuhan itu seolah-olah tidak dibutuhkan. Apakah begitu? Kalau manusia tetap menyadari sebenarnya hidup kita itu ya melulu dari Tuhan. Nadi kita, jantung kita itu ketika aku tidur itu siapa yang tetap membuat berdetakan begitu. Jadi hidup kita kalau kita melihatnya dari aspek yang dangkal bisa juga memang kemudian seolah-olah tanpa Tuhan gitu kita bisa berjalan, apakah begitu? Kita sesungguhnya itu hidup kita ya melulu dari Tuhan ya. Begitu. Maka kita diajak untuk menyadari itu, untuk kemudian menyadari aku ini siapa di hadapan Tuhan kan gitu. Iya, Romo. Kemudian dalam masa Prapaskah ini apa hubungannya antara bacaan ini dengan masa Prapaskah ini yang bisa kita gunakan? Masa Prapaskah kan masa pertobatan, dan setiap hari kita punya bahan bacaan untuk membawa kita dalam dimensi kecil-kecil pertobatan itu. Selama 40 hari kita punya bahan setiap hari dimensi kecil-kecil untuk pertobatan. Maka pertobatan yang ingin ditawarkan hari ini melalui bacaan hari ini yaitu dengan tadi itu, aku menempatkan diriku, menyadari diriku di hadapan Tuhan, manusia di hadapan Tuhan, dan aku itu tidak sebetulnya kita itu di hadapan Tuhan ya aku ciptaan yang kemudian melulu tergantung pada Tuhan. Karena kita tergantung dari Tuhan, maka kita semestinya itu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia kan mendengarkan tuntunan Tuhan. Itu menjadi pokok pertobatan kita di hari ini dalam masa Prapaskah itu. Romo, apa hubungannya Mazmur hari ini dengan bacaan pertama, Romo? Ya, Mazmur hari ini juga tadi itu, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Kita diajak kalau mendengarkan Tuhan itu dengan mencoba meresapi, memberikan perhatian, dan kemudian memahami. Manusia dengan segala kepandaiannya kadang-kadang itu mengkritisi Tuhan, mengkritisi sabda Tuhan itu salah itu. Nah, kadang-kadang kan begitu. Kita tidak harus belajar untuk memahami, mengerti sabda Tuhan itu maksudnya apa, supaya itu kemudian menjadi tuntunan hidupku. Mazmur menjadi penegasan dari bacaan pertama tadi yang umat Israel tegar tengkuk. Demikian juga dalam Mazmur itu supaya kita tidak bertegar hati. Kita menjadi orang yang rendah hati mendengarkan sabda Tuhan. Mau apa kesimpulan bacaan hari ini agar dapat disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Ya, kita hari ini diajak untuk membangun pertobatan dengan mendengarkan sabda Tuhan, memahami sabda Tuhan,
untuk kemudian menjadi jalanku, jalan hidupku. Dan Tuhan tadi sudah memberikan arah kalau aku itu mendengarkan sabda Tuhan dan sabda Tuhan menjadi jalan hidupku, maka kamu akan bahagia, supaya kamu bahagia. Saya kira ini menjadi jelas siapa aku manusia, mendengarkan dan kemudian menjadi jalan hidupku, dan aku kalau menempuh itu kita akan bahagia. Itu sebuah kepastian yang ditawarkan Tuhan untuk membangun pertobatan kita hari ini. Ya. Terima kasih Mo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita renungkan dalam hati apa yang sudah disampaikan oleh Romo Teguh untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Dan kami akan memulai bagian kedua pada hari ini bersama Romo Walterus Teguh Santosa SY. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Teguh dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya kami sampaikan kepada Anda semua, jika Anda punya pertanyaan atau ingin mengirimkan usul atau saran, silahkan menghubungi nomor 0882 9019 0900. Kami ulangi 0882 9019 0900. Atau dapat Anda kirimkan ke orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita kembali ke Romo Teguh untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi apa yang sudah kita bahas agar menjadi bekal bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, tadi di bagian pertama kita bersama-sama merenungkan mengenai pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Di hari ini kita diajak untuk membangun pertobatan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita ingin supaya sabda Tuhan itu menjadi jalan hidup kita. Tuhan sudah menunjukkan akhir dari perjalanan itu hidup kita kalau kita mengikuti sabda Tuhan, yaitu hidup bahagia. Oleh karena itu tawaran Tuhan ini menjadi sesuatu yang menarik kalau kita tahu akhirnya hidup kita bahagia, maka kita diajak untuk membangun pertobatan dengan mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih Mo. Mo, apakah permenungan dari bacaan Injil pada hari ini Mo? Nah, Injil hari ini adalah mukjizat ketika Yesus itu mengusir setan yang membisukan orang itu atau menyembuhkan seorang yang bisu. Orang-orang kemudian menuduhnya itu dia menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan, menyembuhkan orang yang bisu tadi. Nah, bacaan hari ini sebenarnya menunjukkan mengenai identitas Yesus yang kita ikuti. Siapakah Yesus itu? Dia yang berkuasa untuk mengusir tidak hanya setan kecil-kecilan, tapi penghulu setan itu ya, yang mengusir setan besar. Mungkin kita memahami dari ingatan kitab suci itu ya. Saya membaca suatu yang menarik itu dari pembicaraan antara Allah dan iblis. Itu yang dituliskan di dalam kitab Ayub bagian awal itu. Ada Allah di sana dan ada anak-anak Allah yang datang, tetapi juga menyusup di situ itu iblis. Dan Allah itu bertanya kepada iblis, dari mana kamu iblis? Ini saya dari keliling dunia dan menemukan itu ada Ayub yang hidupnya soleh, ya dia wajar saja hidupnya soleh karena
hidupnya baik-baik saja, engkau berkati. Tetapi yang menarik itu Allah kemudian berkata kepada iblis, ia ada dalam kuasamu. Dan kemudian iblis itu diberi kuasa untuk menggoda si Ayub, asal kemudian tidak kau cederai jiwanya, kan begitu. Nah, kalau saya melihat ya iblis itu ya diberi kuasa juga untuk menggoda Ayub dan juga manusia-manusia sekarang sampai zaman sekarang. Saya kemarin itu baru membaca buku yang bagi saya menarik juga untuk dibaca, yaitu Suatu Hari di Neraka. Itu tulisan Romo Yohanes Indrakusuma, itu yang membantu kita itu mengkontemplasikan mengenai neraka. Wajah neraka dalam dunia ini dengan segala macam godaan-godaan, tantangan-tantangan yang ada di sekitar itu. Itulah karya-karya iblis yang sebenarnya menggoda kita. Menggoda manusia modern dalam aneka macam bentuknya. Maka kalau kita mendengar sabda Tuhan, setiap hari mendengarkan, kita juga akan menemukan juga mengenai bagaimana kita melawan atau cermat melihat godaan-godaan kuasa jahat itu, yaitu dengan kuasa doa. Doa yang kemudian doa kepada siapa? Mohon pertolongan kepada Yesus, karena hanya Yesus itu yang berkuasa untuk tadi itu mengusir setan. Karena dia kan adalah anak Allah yang punya kuasa untuk mengusir setan. Kita sendiri itu terlalu rapuh untuk menghadapi si kuasa si iblis itu. Hanya bersama Yesus kita itu punya kuasa, punya kemampuan untuk melawan godaan-godaan iblis tadi itu, godaan-godaan setan, kuasa roh jahat. Kalau dalam buku latihan rohani itu adalah kuasa-kuasa roh jahat begitu. Iya, mau. Bagaimana kita dapat peneguhan dari Tuhan dalam mengusir roh-roh jahat itu, Romo? Ya. Sebetulnya poinnya kan Yesus itu adalah dia yang berkuasa untuk mengusir kuasa jahat. Jadi kita diajak juga untuk membangun, memperkokoh, memerteguh iman kita kepada Yesus. Tidak ada kekuatan lain selain Yesus yang mampu untuk mengusir kuasa jahat. Maka kita tadi dimensi yang pertama adalah pertobatan, tetapi juga dimensi yang kedua adalah dimensi iman. Kita diajak, diundang untuk semakin teguh dalam beriman pada Yesus, karena bersama Tuhan Yesus kita akan aman dalam perlindungan Tuhan untuk menghadapi aneka macam godaan-godaan, segala wujud-wujud kuasa iblis di zaman ini. Iya, Mo. Bagaimana caranya Yesus mengusir setan-setan itu, Romo? Nah, karena kalau Yesus kan memang dia yang berkuasa ya. Iya. Berkuasanya ya, kalau dalam kitab suci kemudian kuasa iblis itu diwujudkan dalam aneka macam penyakit. Ada yang sakit ayan, ada yang dalam hari ini adalah sakit yang berkaitan dari pendengaran ya, yaitu orang yang membisukan tadi. Dan kemudian Yesus menyembuhkannya itu ya dengan kuasa penyembuhan. Nah, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman itu bentuk-bentuk dari kuasa iblis itu bisa, kalau zaman sekarang bisa sangat akrab dalam hidup kita ya. Misalnya materialisme, kemudian hedonisme, kemudian juga pornografi, aneka macam hal yang seringkali itu menjadi dunia yang akrab zaman sekarang, yang membuat orang itu asik dan kemudian
tidak punya ruang untuk Tuhan. Itu juga secara cermat adalah kuasa-kuasa iblis yang dipaparkan dalam dunia zaman sekarang ini. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang teguh dalam hal ini ya, kalau kita itu mengacu pada sesi pertama tadi, kita diajak untuk selalu ingat bagaimana Tuhan itu menjadi jalan hidupku. Kan begitu. Ya Romo. Kemudian apa hubungannya antara bacaan ini dengan kehidupan kita zaman sekarang, Romo? Nah, zaman sekarang kuasa-kuasa iblis itu banyak sekali ya. Misalnya sebetulnya kita diajak untuk lebih cermat bertanya pada diriku sendiri mengenai apa yang kita libati di dunia zaman sekarang. Misalnya dunia medsos itu dengan segala macam hal yang memudahkan orang itu untuk tampil. Untuk tampil itu bisa menggoda orang itu menjadi seorang yang cinta pada diri sendiri, mengagungkan diri sendiri. Ataukah aku kemudian mengkritisi sarana-sarana itu untuk mewartakan Tuhan. Kemudian juga materialisme. Materialisme di mana orang dengan segala macam mode dan hal-hal lain yang seringkali itu menggoda orang untuk membelanjakan itu. Misalnya sekarang itu ada kecenderungan donasi, uang untuk orang miskin nggak ada tersisa lagi karena digunakan untuk belanja dan belanja. Atau bisa juga misalnya bahkan kasus-kasus yang kadang-kadang terjadi itu untuk belanja misalnya paket internet itu selalu ada, tetapi kadang-kadang bahkan untuk membayar SPP anaknya saja itu kadang-kadang itu nggak tepat waktu kan kadang-kadang itu. Jadi lebih konkretnya bagaimana, Romo? Nah, dunia zaman sekarang itu sebenarnya dunia yang penuh jebakan ya. Penuh jebakan, saya katakan begitu karena kita kadang-kadang masuk dalam wilayah abu-abu. Misalnya dalam gegap gempita medsos itu kan ya baik juga ya. Kemudian dalam gegap gempita internet itu kan baik juga ya. Iya. Nah, tetapi kita diajak untuk jernih dan cermat di situ. Maka kita diajak untuk menggunakan perangkat latihan rohani Santo Ignatius itu melihat perkara itu supaya tajam, sungguh-sungguh tajam. Yesus di akhir bacaan tadi juga sebenarnya membawa kita itu dalam sebuah disposisi yang tajam. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya dalam disposisi ini kita jangan sampai terjebak dalam wilayah abu-abu. Misalnya kalaupun kita melibati medsos, kita harus secara tegas dan jelas prinsip kita menggunakan sarana itu untuk tujuan baik. Atau kalau kita menggunakan internet, kita menggunakan itu untuk tujuan baik. Supaya kemudian kita tidak masuk dalam wilayah abu-abu yang seolah-olah kemudian hal-hal itu menjadi sesuatu yang tidak jelas tujuannya ini baik atau buruk begitu. Romo, setan kan berusaha agar manusia jauh dari kebenaran. Ya. Berbagai usaha dilakukan setan agar manusia itu jauh dari kebenaran nih, Romo. Bagaimana cara manusia dapat mengatasi hal itu, Romo? Sebetulnya apa yang menjadi petunjuk Yesus tadi itu bisa kita pakai ya. Kalau dengan setan itu sebenarnya kita harus punya prinsip yang teguh tanpa kompromi. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Ini kan tanpa kompromi. Dalam menghadapi setan pun juga kita tidak boleh kompromi juga ya. Misalnya setan kan memberikan pada kita semua itu penuh jebakan-jebakan yang kadang-kadang itu seolah-olah baik. Misalnya sekali-sekali gereja nggak apa-apa lah kita ke ini
membantu orang miskin misalnya, atau ikut kerja bakti hari Minggu sepanjang hari, kemudian kita tidak mengikuti Ekaristi misalnya. Nah itu kan wilayah-wilayah yang kadang-kadang itu seolah-olah benar, tetapi membuat kita itu tidak secara jelas mana yang prinsip dan mana yang kemudian itu membuat kita ada dalam jebakan wilayah abu-abu. Maka kita diajak untuk memiliki sikap yang tegas dalam mengikuti Tuhan. Iya Romo, terima kasih Romo. Adakah pesan Romo kepada pendengar yang terkasih sehubungan dengan bacaan ini Romo? Mengenai bacaan-bacaan hari ini, kita diajak bersama-sama mengingat akan sabda Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita, dan kita diajak untuk merenungkan menjadi cara dan jalan hidup kita supaya arah hidup kita itu menuju kepada Tuhan. Kita bersama-sama tahu bersama Tuhan siapa yang kita ikuti, Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menaklukkan iblis. Maka bersama Tuhan Yesus kita akan ada dalam hidup yang bukan berarti tanpa godaan, bukan berarti hidup kita tanpa godaan kuasa jahat, tetapi kita terlindung oleh kuasa Yesus sendiri. Maka kita juga diajak untuk membangun hidup kita semakin teguh dalam iman kita akan Yesus Kristus. Terima kasih Romo. Romo, dalam masa Prapaskah ini kita kan perlu bertobat Romo ya. Dalam menjalani masa puasa ini apa saja yang dapat kita lakukan untuk hal pertobatan itu Romo? Pertobatan itu kan bisa juga dalam bentuk doa biasanya. Semakin banyak doa, tetapi juga bisa juga dalam bentuk silih atau laku, atau dalam bentuk wujud amal kasih. Misalnya kita bisa mewujudkannya dalam tema tahun ini, yaitu kita berhikmat bangsa bermartabat. Misalnya kita membangun hidup yang berhikmat, bertutur kata yang baik. Misalnya mengurangi kata-kata kotor, mengurangi kata-kata kasar misalnya. Itu bisa juga dibuat statistik. Misalnya kalau hari ini saya mengatakan kata-kata kotor misalnya 5 kali, nah besok kita cek lagi sehari berapa. Semoga menjadi 4, kemudian semakin baik dan semakin baik begitu. Mungkin cara-cara kecil begitu menjadi cara latihan kita juga untuk semakin baik. Iya Romo. Kemudian Romo, dalam masa pertobatan ini juga apa saja yang dapat dilakukan oleh kita sebagai manusia agar dapat bertobat Romo? Untuk masa Prapaskah tahun ini kan kita punya tema, yaitu makin berhikmat bangsa bermartabat. Itu menjadi sumbangan kita yang konkret untuk hidup bersama masyarakat, hidup dalam masyarakat ya. Sumbangan tadi itu misalnya dalam hidup berkomunitas, kita bisa membagikan mengenai cara bertindak bersama. Misalnya dalam rapat bersama, itu kita bisa juga men-sharingkan mengenai bagaimana mengatur rapat itu menjadi semakin baik. Dalam hidup bersama, kita juga bisa menyumbangkan bagaimana kita merenungkan bersama mengapa kita diciptakan berbeda-beda. Itu bisa menjadi suatu sharing dalam hidup, perjumpaan dengan masyarakat, dengan orang lain yang berbeda, supaya kita bersama-sama merenungkan dan kemudian merefleksikan secara bijaksana mengenai segala kenyataan hidup kita di tengah masyarakat. Romo, dalam renungan masa Prapaskah ini kan ada 4 kali kan pertemuan Romo. Bagaimana tiap minggu itu umat Katolik dapat bergabung untuk merenungkan renungan Paskah ini Romo? Ya, harapannya juga supaya setiap umat itu mengikuti renungan tema yang sudah disediakan oleh KAJ sebagai bahan renungan bersama.
kita kan bersyukur sebagai gereja yang sungguh-sungguh dibimbing untuk merenungkan tema-tema. Ini luar biasa, artinya sebagai umat kita mendapatkan tuntunan yang jelas mengenai arah apa yang hendak kita olah bersama, apa yang kita latihkan bersama, apa yang menjadi pokok kita bisa menapak maju dalam hidup kita bersama melalui bacaan-bacaan ataupun renungan-renungan yang kita sharingkan bersama dalam pertemuan-pertemuan Prapaskah ini. Iya. Dalam pertemuan pertama misalnya di dalam keluarga ya Romo ya. Bagaimana sikap kita dalam keluarga itu dan bisa bertobat juga bersama-sama di dalam keluarga itu. Ya. Begitu untuk saling dalam keluarga, untuk saling menghargai, saling menghormati. Sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup masyarakat itu juga secara kecil itu kan bisa dialami dalam hidup di keluarga ya. Saling menghormati, saling menghargai, saling menyapa pertama itu ya kecil yang sangat konkret bisa kita kembangkan dalam keluarga. Iya Romo. Kemudian yang kedua juga dalam lingkungan ya Romo ya. Dengan lingkungan kita dalam masa pertobatan ini bagaimana kita dengan lingkungan kita Romo? Ya, lingkungan itu kan sebagai keluarga yang lebih besar ya. Dari keluarga kecil lebih besar lagi untuk saling menopang, saling menolong satu sama lain, saling memperhatikan kekurangan, kelebihan satu sama lain, saling dibagikan dan seterusnya begitu. Iya Romo. Romo, apakah ada pesan Romo kepada para pendengar yang terkasih mengenai bacaan-bacaan pada hari ini Romo? Bacaan-bacaan hari ini membawa kita semua untuk membangun pertobatan, yaitu menjadi seorang pendengar sabda Tuhan yang mendengar dengan penuh perhatian, dan yang kedua membangun iman kita semakin teguh kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menaklukkan setan seperti dalam bacaan Injil tadi. Terima kasih Romo. Baiklah para pendengar yang terkasih, dengan demikian usailah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Maka Romo Walterus Teguh Santosa SY dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Teguh dan juga berkat Tuhan dari Romo Teguh. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu, atas anugerah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami semua dalam perbincangan rohani kami. Agar kami semakin peka akan sabda-Mu, agar kami semakin mampu dan semakin berani untuk selalu mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman hidup kami. Maka kami mohon bimbingan-Mu, anugerah Roh Kudus-Mu, sehingga Kau mampukan apa yang menjadi pedoman hidup kami dari sabda-Mu bisa kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari, supaya hidup kami semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus, supaya hidup kami semakin berkenan juga kepada-Mu. Dan hidup kami Engkau pakai dan Engkau berkati menjadi seorang yang boleh membawa dan menawarkan juga kebijaksanaan-Mu di dalam hidup, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah hidup berbangsa dan bernegara. Demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, usailah jumpa kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya dalam acara Oase Rohani Katolik. Kita berhikmat, bangsa bermartabat.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
and I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. My riches can I count but loss, and poor contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown. Where the hoary elm of nature mine, there were a present, oh far too small, love so amazing and so divine, demands my soul, my life, my own, demands my soul, my life, my own.